Halo semuanya, bertemu dengan gue Firas di acara Dialog Gue, Dialog Lo dan Gue. Mantap. Oke, kali ini gue akan membahas tema tentang pemuda inspiratif. Sekarang gue sudah berada di tempat nongkrong kekinian, tempat nongkrong anak muda zaman sekarang. Lokasinya ada di belakang stasiun Tambun, lebih tepatnya lagi ada di samping underpass Tambun. Namanya Kaifa Coffee. Sudah bersama gue, pemuda inspiratif, pengusaha muda, pemilik dari Kaifa Coffee, Bang Iwan Buset. Selamat malam, Bang. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk kelola kopi karena kemarin baru berbuka bulan Oktober tanggal 5 sama Capsebook. Capsebook tuh sama tanggalnya ini bangunnya? Kalau Capsebook berdiri tahun 2017. Boleh lebih dulu kan? Iya. 2017. Iwan Buset itu siapa sih, Bang? Bambusa itu pengusaha muda yang memiliki bisnis usaha di Tambun. Daerah Tambun. Bekasi. Iwan Buset. Kenapa sih kok bisa panggil Iwan Buset? Ya simple ya, itu omongan temen aja. Jadi teman. ya gue kan punya komunitas motor CBR 250 RR. Jadi ketika gue lagi ngobrol, gue sering berbicara kata buset. Ada Tambun. Ya. Aduh ngapa lu? Buset kagak gua. Ya, iya. Berarti lebih identik dengan identitas Iya. orang Tambun. Iya betul. Di balik pengusaha muda, Iwan Buset adalah seorang pengusaha muda Ya. yang gemar dengan motor. Motor. Itu komunitasnya namanya apa? Berdiri kapan? Kegiatan apa sih, Bang? CBR 250 RR itu disingkat BRCC. BRCC. Bekasi Rider Club CBR 250 Bekasi. Berdiri tahun 2016 akhir. 2016, Tapi, udah berapa tahun tuh? Udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Gua gabung tahun 2017. 2017. Bulan Mei. Kegiatannya selama ini Kopsam, Kopda yang gue tahu ya, touring. Nah, kalau touring gue paling antusias banget. Kalau touring itu, Udah mana itu touring itu? gua kalau touring itu yang paling jauh itu ke Solo. Solo? Solo. Itu berapa motor sih kalau touring itu rame ya? Ya paling banyak ya 10, 10. 15. Dengan usia yang sudah 33 tahun. Aku udah menikah? Sudah. Sudah. Nah, Menikah kapan? Punya anak berapa? gue menikah tahun 2017, tepatnya tanggal 1 ya. Tanggal 1. Gue mempunyai anak perempuan, jenis kelaminnya, terus umurnya 2 tahun. 2 tahun masih muda, Bang, masih kecil. Masih kecil lah. Masih ayam nih. Ya, iya, masih lucu-lucunya lah. Lucu-lucunya. Itu mau nambah itu? Insya Allah. Insya Allah semoga Beri ya. dikasih. Amin, 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 amin. Lu kan pengusaha ya, Bang? Iya. Pernah nggak sih atau sampai sekarang itu masih sekolah bisnis atau kuliah bisnis gitu? Kalau enggak, kenapa sih lu berani terjun di dunia usaha? Gua sekolah bisnis nggak pernah gua. Nggak pernah? Nggak pernah. Gua pernah kuliah aja. Kuliah? Di mana tuh? Di Universitas Gunadarma Depok. Gunadarma Depok. Ya, jurusan manajemen. Manajemen nama bisnis kita. Ya, cocok kan? Ya, sinkron. Terus gua kenapa berani terjun ke usaha? Ya. Karena keluarga besar gua pengusaha. Pengusaha. Ya, pengusaha bakso. Bakso. Itu turun temurun. Turun temurun. Berarti udah dijauh pengusaha dari orang tua? Alhamdulillah udah. Udah ada. Ya. Tadi lu bilang lu pernah kuliah, berarti kuliah nggak selesai. Itu kenapa sih kok nggak selesai? Ya, waktu pas zaman gue itu kan kau sendiri ya, zamannya game online PC Iya. itu. Ya itu gua mungkin lebih gua kuliah tuh belum berpikiran ke masa depan. Jadi kalau Masih pengen nongkrong? Ya, pemikiran zaman gua dulu itu gua kuliah masih sering suka nongkrong. Nongkrong, Ya. berarti berangkat kuliah, bro nongkrong nggak berangkat gitu ya? Ya, nggak gitu juga sih. Kira ini namanya anak muda kan? Iya. Nah, terus usaha pertama kali yang lu bangun itu di mana? Gua usaha pertama kali gua bangun di sini di Tambun. Di Tambun. Tambun. Berarti usahanya itu di Tambun-Tambun doang? Di Tambun doang gua. Usaha gua pribadi ya. Iya. Kalau usaha orang tua ya di Bekasi ada, di Cikarang ada, di Bogor ada, cuman itu gua handle juga. Oh, lu juga yang Gua megang? handle. Wih, keren. Karena gua masih punya orang tua cuma satu. Oh, satu. Iya, Dalam betul, dalam arti. arti. Jadi gua sebagai anak pertama, gua harus bisa menjadi kepala keluarga. Patut dicontoh nih anak muda zaman sekarang. Alhamdulillah. Berarti pas masih kuliah itu udah mulai bisnis atau belum sih? Apa masih main doang, belum ada bisnis? Gua pas kuliah itu
belum sama sekali pegang bisnis. Awalnya gimana sih? Tapi bokap gue pernah nyaranin gue, lu bisnis. Jadi masa depan lu nanti, lu bakal seperti apa lu yang pegang. Maksudnya lu sendiri yang jawab. Tapi udah berkeluarga, Nah, jawab. Iya, tanggung jawab. Berarti dapat support dari orang tua ya, lu bisnis aja gitu. Iya, alhamdulillah. Oh, inilah Iwan Buset, pebisnis muda, pengusaha muda. Jangan kemana-mana, setelah ini akan banyak pembahasan lagi dari tema kali ini. Tetap di acara gue, dialog lo, dan gue. Oke semuanya, kembali lagi di acara dialog lo, dan gue. Mantap. Masih bersama gue, Bang Iwan Buset, pengusaha muda, pemuda inspiratif. Bentar bro. Apa nih? Kopi dulu. Kopi dulu. Ya. Mau yang hot atau yang es? Es aja, gue pengen es. Oh iya boleh. Es seger-seger aja. Bing. Makasih bang. Yuk. Kopi apa nih? Ini kopi bir. Kopi bir. Kopi bir. Non alkohol. Non alkohol. Alkohol 100% halal. Tapi ada sodanya ya? Ada. Boleh minum nih? Boleh. Minum dulu ya? Iya. Harus banget ini ngomong mulu. Oke. Mau nyoba yang ini? Yang ini aja gua. Oh, yang ini rekomen dari kopi gua nih. Ciri khas. Ciri khas dari labelnya. Itu kopi apa sih namanya? Es kopi latte. 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 Jadi susunya banyak ya? Bentar. Susu kita ada gramnya. Oh gram. Ada gramnya. Tapi identiknya ke kopi atau susu sih? Lebih identik ke kopi. Kopi ya? Karena gua jual kopi, bukan jual susu ya. Oke, mantap. Ini boleh minum nih? Nah, boleh. Minum dong. Dulu, bro. Ya. Oke Bang Iwan, lanjut ke pertanyaan yang baru nih. Oke. Dengan usia yang sudah 33 tahun, pengusaha muda masih ya? Iya. Usaha apa aja sih yang udah lu punya Bang? Saya mau punya barbershop, coffee shop, sama penggilingan bakso. Cuman kalau penggilingan bakso itu disebutnya usaha keluarga. Usaha keluarga. Cuman gua kadang-kadang handle, jadi udah seperti gua miliki usaha itu juga. Jadi gua ada turun campur tangan juga. Berarti lu anak tunggal apa gimana sih? Gua anak tunggal. Anak tunggal? pertama Gua tanggung jawabnya gede ya? Iya, kan gua bilang gua seperti kepala keluarga, gua nyokap gua karena bokap gua udah gak ada, meninggal tahun 2015. Jadi otomatis namanya anak laki-laki itu udah pasti jadi kepala keluarga. Keluarga, tanggung jawabnya lebih banyak lagi ya? Ada 3 usaha, daging, barbershop, dan coffee shop. Iya. Ngelola kafe, Iya. sama ngelola apa barbershop, kesulitannya gimana Bang? Sebenarnya sih kalau coffee shop ya, sebenarnya sih kalau kesulitan memahami seseorang untuk menikmati kopi kayak manual brew itu kan pasti butuh barista yang handal kan. Nah, cuma gua berpikir orang bisa kenapa gua enggak? Benar-benar. Zaman sekarang zaman canggih, buka YouTube atau tidak belajar. Nah, kalau barbershop gua di sini sebagai owner, gua punya anak gua. Kesulitannya sih sebenarnya cuma ngatur karyawan aja, ngaturnya aja. Itu aja sih, sama apa ya? Ya paling omset. Ngaturnya ya? Ya, ngatur omset. Itu aja sih. Dari sekian banyak usaha, banyak lah kekinian sekarang, Ya. tempat-tempat tongkrong, angkringan, Iya. ya kan? Kenapa lu memilih barbershop? Kalau barbershop gini ya, kalau menurut gua orang-orang tuh udah pasti kebutuhan udah bukan kebutuhan sekunder ya. Sekunder itu dalam arti kata kebutuhan yang gue besok nyukur, gue besok enggak, kan gitu kan. Nah, jadi sekarang tuh barbershop itu udah seperti kebutuhan pokok. Rambut gua apa namanya? Gak nyaman, Cukur ah. Ya, menurut gue itu. Dan satunya kalangan atas menengah ke bawah itu masih bisa. Masih terjangkau. Buat cukur di barbershop gua. Ya lagi aku di zaman sekarang sukanya yang gaya-gayaan lah. Ya. Rambut maunya cukur yang ini, gengsinya gede. Nah, iya. Gengsi gede. Kalau milenial sekarang gengsinya gede sih. Gengsinya gede, benar. Terus dari sekian banyak usaha nih, lu buka barbershop dan kenapa lu milih kafe? Kafe ya sebenarnya gua gini ya, gua usaha itu hampir semua udah pernah gua coba. Apa aja sih? Dari gua jual baju jersey, ya kan, jual baju jersey, terus jual kerpes, tahu kan kerpes, cuma kerpes makanan kayak
dari Meksiko, namanya martabak Meksiko, cuman jenisnya egg lepes. Nah, itu terus gua jualan ayam bakar di Bali, dan terakhir sekarang gua coffee shop sama barber shop aja sih. Lu ngerasa cocok gitu buka coffee shop? Ya kalau gini ya, kalau menurut gua kalau orang usaha cocok nggak cocok itu Jalanin. dijalanin, karena kita berpikiran gua usaha, gua niat baik, otomatis gua gimana caranya gua ngebahagiain anak gua, bini gua mencari nafkah, bener nggak? Iya benar. Kecuali gua buka coffee shop buat maaf ya, buat mabuk, buat Oh, iya. itu enggak, karena ya. gua umur gue juga udah udah kepala 3 ya, gue berpikirannya ke depan, nggak selalu berpikiran kayak seperti anak muda dulu, karena gue udah punya anak, tanggung jawab gue lebih besar. Lu kan yang punya ini coffee shop nih. Iya, Lu suka kopi kan sebenarnya? gue awalnya nggak suka, Nggak suka. aneh kan? Iya, tapi Ya, kenapa berani buka kopi gitu? itu makanya awalnya ketika gue lagi gabut, temen SMA gue kan sering ngajak, "Wan, di mana? Di rumah gue, kenapa? Lu ada cara?" "Nggak ada," gue bilang. "Nongkrongnya di mana?" "Wah," gue bilang, "kayak anak muda aja lah gue bilang nongkrong. Gue kan udah tua ya, ya kan. Nongkrongnya di warkop," gue bilang. "Warkop mah nggak kekinian," katanya. "Kita ke coffee shop aja." Udah, gue ikut seset. Pertama gue nyoba menu andalan gue, Iya. coffee latte. Set. Itu ya ini ya seperti yang gue bilang ini, coffee latte, susu campur kopi. Kalau bahasa dagangnya itu kopi susu, Iya, es kop. iya. Nah, dari situ gua awalnya gua mencoba manual brew. Iya. Manual brew gua nyoba, sebelum manual brew gua espresso pahit banget. Gua itu kopi beans udah di ekspres. Iya. Itu pahit banget. Enggak gua tambahin gula. Dari situ gua kenapa kopi itu pahit ya? Iya, benar-benar. Walaupun dicampur susu, kopi akan tetap pahit. Iya, Nah, benar. dari situ gua berpikir, ternyata segelas kopi itu kita nikmatin itu ada rasa tersendiri. Iya, benar. Jadi dari situ gua masa iya gua nggak bisa nikmatin rasa kopi yang enak seperti ini gitu loh. Apalagi kopi-kopi Nusantara kayak Beans, kayak Gayo Wine, Gayo, terus kopi Bali, itu semua udah pernah gue cobain manual brew ya. Iya. Cuma gue lebih seneng ini kopi latte, kopi susu. Iya. Tapi lu bilang lu buka coffee shop itu karena bergambar dari teman-teman lu ngajak nongkrong. Iya. Kenapa sih gua nggak buka fasilitas nongkrong aja untuk teman-teman gua? Nah, iya. Nongkrong di tempat, nongkrong lain, tapi itu punyaan gue. Iya, betul. Setiap pengusaha pasti pernah mengalami naik turun dalam bangun usaha. Lu pernah nggak mengalami? Pernah. Gimana? Gua pernah pasang surut ketika gua usaha gua udah ngerasa habis dalam arti kata tuh udah gede-gede habis Iya. partner. Ternyata ya namanya kita membangun usaha itu mau kayak partner, punya partner itu nggak segampang kita pikirkan. Iya, benar. Kadang-kadang kita tujuan sama, visi misi berbeda. Iya, Nah, benar. dari situ Pasti ada hancur beda. kan. Iya. Situ ketika gua udah lagi ambil kata jaya dalam arti kata jaya itu gua sudah memiliki apa ya namanya penghasilan lebih. Iya. Ya kan? Di sini gua bangun ayam bakar, udah rame, kena proyek kan depan. Itu dari pembangunan. Titik terendah gue ya itu udah habis usaha habis-habisan, modal nggak ada ya kan. Gue berpikir gue masih punya Tuhan, masih punya Allah. Iya. Ya. Gue berpikir kenapa gue nggak bangkit lagi kembali ya kan. Kalau kita niat baik insya Allah kita bakal diberi jalan. Iya. Gitu. Gue pernah dalam titik terendah banget gue membangun ini kopi nih. Iya. Ketika udah 50%, gua punya pikiran tuh, aduh, gua udah 50% nih, Iya. 50%. Gua pikir, kok gua jadi kayak begini, jadi kayak zong, Iya. bener-bener ngeblank. Cuma gua pikir, gua sholat 5 waktu, gua sholat malam, gua minta petunjuk sama Allah ya kan. Gua harus gimana nih? Apa benar-benar gua harus lanjutin? Apa emang harus gua berhenti di sini? Gua pernah ngalamin kayak begitu. Setiap orang pasti akan mengalami itu karena orang usaha itu gak gampang. Banyak cobaannya. Itu sih kalau yang gua rasain ya. Oke semuanya, jangan kemana-mana. Nanti saya akan kembali lagi untuk membahas hal-hal seru lagi bersama Bang Iwan. Tetap di acara dialog gue, dialog lo dan gue. Oke semuanya, kembali lagi di acara dialog gue, dialog lo dan gue. Mantap.
Oke Bang Iwan nih, kita udah ngomong panjang lebar nih. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, oke? Oke. Lu kan tadi bilang nih, lu pernah mengalami fase terendah dalam membangun usaha, sampai lu pengen males banget, aduh, malas usaha lagi gua, udah kayak begini, kan? Iya. Gimana sih caranya lu mengatasi itu semua? Gua ngatasi itu semua, karena gua orang Islam ya. Gua orang Islam, gua masih percaya bahwa Tuhan, Allah itu nggak akan tinggal diam, karena dia itu bisa melihat dan bisa merasakan. Jadi gua berpikir gua harus bangkit. Gua nggak bisa gua kayak begini. Gua sholat malam, sholat 5 waktu, gua sodako, gua infak, istilahnya kayak gitu. Intinya gua masih punya Tuhan. Berarti intinya jangan melupakan Tuhan. Nah, ini kita walaupun kita lagi senang, jangan pernah lupakan Tuhan. Kita lagi susah juga jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan di saat kita susah, tapi kita ingat Tuhan. Tapi kita di saat kita senang, kita lupa. Itu manusia Bang. Betul. Setiap orang pasti punya motivasi diri. Iya. Motivasi diri. Kalau lihat dulu pernah tuh sampai ngedon parah. Motivasi dalam diri lu yang paling kuat menurut lu apa? Keluarga kah atau apakah gitu? Motivasi gua yang paling kuat. Gua ketika gua ngedon kan posisi gua itu belum nikah ya. Iya, belum nikah. Karena posisi gua waktu itu gua masih single. Alhamdulillah ketika bokap gua udah meninggal, gua ada rezeki dari pembangunan proyek ini, gua dapat dana lah. Oh, dana. Alhamdulillah gua sekeluarga umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah gua sekeluarga umroh. Dari situ gua berdoa di depan Ka'bah, tawaf. Gua di situ berdoa, gua mau usaha lagi, gua mau bangkit lagi, dan gua minta petunjuk jodoh gua. Ya. Ternyata alhamdulillah gua umroh di sana emang gua bener-bener niat ibadah. Alhamdulillah ketika gua pulang umroh, gua dapat jawaban bahwa gua menemukan jodoh. Dan jodoh gua itu yang sekarang jadi bini gua. Walaupun posisi itu gua sedang galau, gulana, karena gua berpikir gua masih punya Allah, Iya. masih punya Tuhan. Jadi gua percaya sama itu. Gitu. Jadi intinya kalau lu mau jadi orang sukses, jangan pernah lupa sama yang menciptakan, Iya. yaitu Allah. Dan lu kalau udah maju terus, jangan setengah-setengah. Iya. Kalau mau usaha ya, kalau buat anak muda sekarang jangan berbanyak main. Kalau lu main, lu nongkrong, ngasihin duit. Ya, benar. Nah, ya bener nggak? Sia-sia. Anak muda sekarang tuh pemikirannya tuh lebih cerdas ketimbang masih masa Lebih gua. kreatif, masih masih fresh. Jadi otaknya tuh masih banyak apa ya, ekspresi buat peluang. Gua mau usaha apa nih? Itu aja sih. Memang nih biar nggak terlalu tegang pembahasan. Oh, iya. Kita main game dulu gimana nih? Boleh. Kali kan main order Siap. game kekinian, biasalah milenial. Instagram ya. Iya. Ya, bisa milih nih, Bang Iwan mau truth atau dare nih? Gua truth aja truth. Truth. Yakin nih? Oke. Oke, pertanyaannya kapan seorang Iwan Buset memulai pacaran? Gua pacaran SMA kelas 2. Wah, saya mau jadi bad boy. Saya jadi bad boy. SMA kelas 2 gua. Masih unyu-unyu ya? Masih unyu. Masih romantis lu. Ya, ketika gua masih sekolah ya gua SMA itu gua lagi, kalau anak zaman sekarang itu sombong-sombongnya. Sombongnya. Sombong-sombongnya punya Iya, cewek iya. ya kan, punya motor bisa jadi cewek. Upload terus. Terus nggak kayak anak sekarang kan gampang, Iya. susah. Ada lagi nih, satu lagi deh. Oke. Mau truth atau dare? Terus Truth. Wah, truth mulai tadi nih. Suka tantangan orangnya, pengusaha muda. Siapa di antara temanmu potongan rambutnya paling keren? temen gua paling Iya, keren. paling keren. Paling keren. Ada temen gua. Siapa tuh? Dia apa namanya, fans. Tunggu fansnya gua nggak bisa bilangin ya. Iya. Fans apa ya? Musuh bebuyutan. Wah, musuh. Indonesia, Iya. Juventus Indonesia. JCI. JCI mantap. Juventus mantap. Holland temen gua. Holland. Rambutnya gimana tuh rambutnya? Habis semua. Fat undercut, jadi di sini Ada garisnya? Dia ke belakang ini sisir. Oh, klinis.
Klinis ya, kayak zaman tahun 70-an kan langsung gini semua. Iya, iya. Oke, Bang Iwan. Iya. Udah mau panjang lebar. Yang terakhir nih, Bang Iwan. Pesan untuk anak muda zaman sekarang yang mau mulai usaha atau baru mau mulai terjun di dunia usaha. Pesannya apa sih untuk mereka? Pesan gue ya, lu jangan pernah melupain lu sebagai orang Islam, lu sholat, lu ngaji, lu berdoa, minta petunjuk. Kalau lu emang benar-benar mau punya usaha, lu harus maju. Jangan berpikiran, lu usaha kayak gini, gue udah ngabisin duit segini, ntar gak jadi. Lu jangan putus asa, maju terus, pantang mundur. Benar. Aja. Yang penting siapin tekad, Iya. motivasi kencang, jangan pernah takut. Iya. Oke semuanya. Cukup untuk pembahasan kali ini. Ini Bang Iwan. Untuk quotes hari ini, mimpi dimulai bukan saat Anda tertidur. Mimpi dimulai saat Anda pertama kali membuka mata Anda. Oke, itu saja mungkin pembahasan kali ini. Terima kasih Bang Iwan waktunya. Semoga kafenya sukses. Amin. Keluarga semua sehat semua. Amin. Sampai bertemu lagi di lain Iya. waktu. Oke semuanya, itu aja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Gua Firas, ini Bang Iwan. Sampai jumpa lagi di dialog gue, dialog lo dan gue.